Bapak Ibu, udah pada naik semua? Atau masih ada yang ketiduran di masjid? Ayo Bapak Ibu yang masih ketiduran di masjid, bangun, 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 bangun. Kita mulai Pak, Bu. Ayo bangun. Aur. Nggak dibangunin kesian, dibangunin kesian. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, walau hutang belum lunas. Yang penting badan sehat. Jadi Bapak Ibu, Ibu ketularan saya Bu ya? Saya lagi flu nih. Lagi musim ya? Iya nih kayaknya gara-gara satu orang jadi nular kemana-mana nih. Gak apa-apa Bu, setiap Hashim kobul, Hashim cair, Hashim lunas gitu Bu. Iya dong, harus kayak gitu. Kalau batuk-batuk cair, laku gitu. Biar dikata batuk tapi ada mengandung doa ya. Oke Bapak Ibu, berhubung sudah pukul 11:30, cepet amat. Kayaknya 3 jam lalu baru 8:30 dah. Jadi malam hari ini kita bakal mengisi testimoni kembali ya. Karena Pak Hajinya dengar-dengar katanya lagi healing ya. Abu ke Lampung. Ke Lampung udah pulang Bu, dari kapan tahu? Ya. Jadi Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu di sini yang sudah mempraktekkan ilmu RDAY dan hajatnya terkabul? Ada? Ibu. Ah, mantap. Bapak ada nggak? Ada Bapak juga? Ada yang terkabul? Oke. Seperti biasa, ada dewan juri yang menilai. Kalau testimoninya menarik, akan ada hadiah uang tunai sebesar berapa ratus miliar Om? Naik malam ini kayaknya 225 miliar ya. Jadi luar biasa nih. Mumpung Pak Haji lagi baik-baiknya ya. Gitu. Jadi jarang terjadi nih. Nanti Bapak Ibu silakan ceritakan testimoninya apa yang sudah terkabul. Karena kalau sudah testimoni hampir rata-rata tamu-tamu yang testimoni ya itu nular nantinya. Maksudnya terkabul lagi ya. Terus bagi yang nonton juga keikut-ikutan terkabul juga. Kok bisa? Emang begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu kesini pasti gara-gara nonton testimoni orang-orang kan? Hampir rata-rata begitu. Ada yang cerita dulu awalnya bahwa anugerahnya atau keinginannya hajatnya A, B, C. Tiba-tiba Pak Haji ada tamu yang mau testimoni. Baik yang sudah pernah datang ataupun yang baru pertama kali. Hampir rata-rata kan begitu. Bapak Ibu hobinya nyimak pencerahan juga testimoni. Pasti awalnya bener apa enggak sih? Ah coba deh praktekin. Alhamdulillah ada tanda-tanda. Istiqomah terus, bener terkabul. Ada yang cair, ada yang utang lunas, ada yang rumah laku, ada yang rumahnya nggak disita. Apalagi? Ada yang sembuh dari penyakit, ada yang tuker tambah istri. Salah. Janganlah kalau itu ya Pak.
khusus bapak-bapak dilarang tuker tambah. Bolehnya nambah aja. Jangan dituker. Enggak lah, bercanda Pak. Dilarang Pak. Kalau di sini tidak boleh tuker tambah, juga tidak boleh nambah kalau nggak dapat izin dari istri pertama. Loh, sama aja. Enggak lah, bercanda. Oke, jadi Bapak Ibu, saya mau dengarkan dulu Ibu yang tadi angkat tangan. Apa testimoni hajat yang terkabul? Ya, harus menarik nih. Kalau nggak menarik, soalnya nanti tidak bisa maju ke depan. Cek satu, oh belum nyala. Cek. Coba Bu, Ibu ceritakan dulu sedikit aja poinnya, utang lunas apa utang nambah, penyakit sembuh atau kambuh, atau rumah laku atau apalah, bebas. Apa yang terkabul? Pertama, penyakit sembuh. Penyakit sembuh. Yang kedua, kemudian itu pinjaman cair. Yang ketiga, itu rumah kos-kosan kita diisi, biasanya diisi. kosong. Yang ya. keempat, yang keempat apalagi ya? Apalagi? Yang Ibu ingat-ingat, gigi pernah sakit sembuh atau gimana gitu? Coba Ibu maju dulu sini Bu, maju dulu sini. Ya, nanti Bapak Ibu nilai ya testimoninya menarik atau enggak. Karena kalau menarik cair 225 miliar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Emi. Bu, sini dulu Bu, sini. Iya. Jangan terlalu di depan kamera Bu, nanti mukanya Ibu ngezoom ya kan. Oke. Saya Ibu Emi dari Padang. Ibu siapa? Emi. Emi. Ya. Dari Padang. Nah, Pertanyaan saya, Ibu kesini naik apa? naik bus. Naik bus. Berapa hari, berapa malam? 1 hari 1 malam. Ongkosnya berapa? Ongkosnya kita berdua sama bapak suami istri ya, 1.800.000. Nah, buktinya mana kalau emang Ibu beneran dari Padang? Bisa ngomong Padang? Enggak, biasanya kalau orang Padang datang ke RDAY yang udah minimal bawa rendang. Oh gitu. Mentok-mentok kerupuk sanjay. Oh iya. Kalau Ibu nggak bawa berarti KW-KW lah. Oh gitu. Iya dong. Waktu itu kita kan mendadak begitu. Oh mendadak, nggak apa-apa Bu. Besok-besok kalau bisa jangan mendadak. Oh iya, direncanain dulu ya. Ya betul. Kalaupun Ibu nggak bisa bawa rendang, di sini banyak sapi. Ya, Ibu gebukin sampai jadi rendang. Oh gitu. Gebukin sapinya. Oh digebukin. Sampai jadi rendang. Aduh, gimana tuh? Oke, Ibu Emi ya. Ibu Emi, kalau saya boleh tahu, Ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Awalnya itu dari suami lihat YouTube. Suami? Mana suaminya? Itu yang pakai masker. Oh, Bapak yang pakai masker. Iya, awalnya dari suami. Suami dari mana taunya? YouTube. Itu kapan? September 2024. Berarti tahun lalu. Ya. Oke, singkat cerita si Bapak nyimak ngasih taulah ke Ibu. Ibu juga nyimak. Awalnya sih waktu itu kan kurang percaya ya gitu. Kenapa Ibu bisa kurang percaya? Waktu itu lihat dari saya mikirnya dulu Pak Haji itu ustadz gitu kan. Awalnya. Awalnya ustadz gitu. Ini ustadz kok aneh-aneh gitu ya. Pikiran saya gitu. Nggak taunya SD Impres. Terus karena saya udah lihat suami gitu banyak perubahan gitu ya. Apa yang berubah dari suami tercinta? Itu biasa. Kan kalau dulu waktu yang sering tahajud itu kan saya gitu. Awalnya. Tapi saya bangunnya kan cuma jam 3. Dulunya gitu. Suami jarang gitu kan. Jarang. Setelah lihat YouTube-nya Pak Haji, suami itu bangunnya jam 00 terus mandi pakai pandan gitu. Saya ini ngapain mandi pakai pandan tengah malam gitu kan. Ngapain Bu kira-kira Bu? Gitu. Terus habis itu sholatnya lama gitu. Habis itu habis sholat baca Quran. Kan jarang-jarang dulu baca Quran. Dulu gitu. Jarang-jarang sebelum kenal RDAY. Nah sekarang rajin baca Qurannya. Wow, gitu. Tepuk tangan luar biasa. Gitu. Suami tercinta jadi rajin. Jadi saya kan jadi wah ini bukannya aneh-aneh malahan
lebih bagus gitu, lebih baik gitu. Makanya jadi saya itu pengen tahu gitu, pengen penasaran gitu. Jadi penasaran, saya jadi juga ikutin itu sama suami lihat YouTube-nya Pak Haji. Oh gini gitu. Akhirnya saya juga ikut bangun jam 00 terus juga pakai senyum-senyum gitu. Senyum-senyum berapa kali? Senyum-senyum 41 kali. Sekali senyum berapa jam? Berapa detik? 1 detik lah. Oh 1 detik, irit ya, hemat. Terus habis itu mandi gitu kan, mandi pandan. Habis mandi pandan ya itu sholat, terus baca Quran. Tapi waktu itu kalau suami kan sampai pagi gitu, sampai subuh baca Qurannya habis. Kalau saya nggak sanggup gitu. Nggak sanggup. Paling sampai 3 juz lah gitu ya. Habis itu ngantuk gitu. Iya, oke, bentar Bu. Saya sedikit kasih penjelasan tentang senyum tadi ya Bapak Ibu. Kan sesuai arahan Pak Haji, senyum sebanyak 41 kali. Sekali senyum berapa detik? 20 detik Bu. Jangan cuma sedetik. Berarti Ibu senyumnya cuman total 41 detik. Gitu. Ya, jadi sebisa mungkin paksain senyumnya 41 kali, sekali senyum 20 detik. Ya. Gimana caranya senyum biar ketahuan 20 detik? Bapak Ibu mungkin di handphonenya ada fitur namanya stopwatch. Pakai itu aja. Ya. Biar nggak kebablasan. Soalnya ada yang hobinya senyum, sengaja ditambahin 1 kali senyum 10 menit. Lama banget kan? Makanya pakai stopwatch biar nggak bablas. Pokoknya kurang lebih kalau 41 kali 20 detik sama dengan sekitar 14 menit. Habiskan waktu untuk senyum-senyum, boleh lihat tembok, boleh lihat cermin, atau boleh lihat suami sendiri kalau masih tidur, atau anak atau siapalah, bebas ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, senyum 41 kali sebanyak 20 detik. Dan pertanyaannya, apakah Ibu sudah melakukan pertaubatan tanpa busana alias telanjang? Belum. Nah, kenapa belum? Belum tahu? Udah tahu sih, tapi kayaknya saya Enggak tertarik. Oke, jadi gini, makna tentang pertobatan telanjang bulat ya. Intinya adalah Pak Haji punya konsep tamu-tamunya. Ini bukan sholat taubat ya. Sekali lagi digarisbawahi, ini adalah bukan sholat taubat sambil telanjang. Bukan. Tidak ada sejarahnya Ustadz dari Sabang sampai Merauke, bahkan semua alim ulama di seluruh penjuru dunia nyuruh sholat sambil telanjang, nggak ada. Tapi pertaubatan yang dilakukan ya, kita mohon ampun sama Allah ya, dalam keadaan tidak berbusana agar kita bersih dan suci kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Itu. Jadi dengan kita tanpa busana itu juga kita melepas semua bahasanya ya. Cincin, gelang, kalung, anting, copot dulu benda-benda yang menempel. Itu artinya kita sudah melepaskan semua atribut apapun dunia, kebanggaan. Gitu. Nah, gitu kan. Disitulah kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah untuk minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Kalau sholat taubat itu memang sebuah rangkaian, tapi pertobatan ini boleh dilakukan cukup sekali di awal, atau bagi Bapak Ibu yang baru tahu ya, atau bagi yang sedang nyimak, nanti kalau udah pengen praktekin di awal cukup lakukan sekali. Mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali nggak masalah, lebih banyak lebih baik, tapi Pak Haji menyarankan minimal 1 kali di awal ya, gitu. Jadi Ibu lanjut tadi Bu, Ibu udah baca Quran 3 juz. Oke, dan apa yang Ibu rasakan setelah Ibu praktekin ibadah ekstrim? Oh, yang dirasakan itu perasaan lebih tenang gitu. Lebih tenang.
lebih damai gitu rasanya. Terus di dalam rumah itu kita nggak suka marah biasanya. Sejuk suka, ya? Ya, biasanya kan kalau lihat ada yang gimana gitu. Ada aja. Ada aja suka marah gitu, langsung marah. Kalau sekarang sejak kenal dengan ilmu RDIY-nya Pak Haji itu marahnya udah nggak ada gitu, jarang marah. Ibu berusaha mengendalikan sifat 18. Ya. Ya, oke. Singkat cerita, apa yang sudah terkabul setelah ibu praktekin ilmu RDIY? Yang pertama itu dulu waktu belum kenal RDIY ya, kita suami pernah itu mengajukan pinjaman ke bank gitu ya, sekitar bulan April apa bulan Mei gitu ya, 2024 gitu ya. Tapi udah di persyaratannya udah dipenuhi semuanya, udah di survei juga, taunya belum ada kabar, nggak ada kabarnya gitu, senyap. Udah itu kan ditanya tuh sama suami gitu, katanya itu nggak di ACC sama. Oh, dapat kabar katanya tidak di ACC sama pimpinan gitu. Ya. Nah, setelah kenal RDIY itu bulan September 2024 itu kita lihat YouTube itu, suami adalah lihat itu kan cara melembutkan hati orang gitu, dengan cara-cara yang ilmu kearifan lokal. Ya, ilmu kearifan lokal gitu. Dimainkanlah itu. Dan yang terjadi adalah itu direkturnya jadi mau aja gitu. Tiba-tiba ngabarin. Ya, bukan. Jadi kita ngajukan dulu gitu. Oh, pengajuan kembali. Iya. Padahal itu syaratnya sama, semuanya sama gitu kan. Awalnya dulu kan nggak mau. Sekarang waktu kita datang ke sana karena udah pakai ilmu RDIY itu, langsung itu direkturnya bilang ya udah ini diproses katanya. Ya, katanya kata yang bagian kreditnya itu ya. Udah langsung hari itu diproses itu. Waktunya cuman langsung dipanggil itu notarisnya gitu kan. Udah langsung tekan segala macam. 2 jam itu cair. Cair berapa miliar, Bu? Oh, bukan miliaran sih. Berapa? 500 juta. Ya. Wow, tepuk tangan luar biasa. Buat para penonton yang sedang pengajuan udah ditolak berkali-kali, ikuti cara ibu ini. Suaminya melakukan apa saat itu? Melakukan iya. Berapa kali? 9 kali. Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan lah, masa kan buat salam. Iya, harus ya bapak-bapak, ibu-ibu. Remesnya pakai tangan kanan. Ya. Zrep, ya kan? Grek 9 kali. Ya. Habis itu sambil ngucap. Ngucapnya gitu. bagaimana? Itu, suami ngucapnya gitu. Ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Berkat ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan doa karomahnya anak yatim RDIY kan, kena embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo dengan itu direkturnya lembut mau kasih pinjaman, pasti cair ya, pasti cair. Diucap apa keinginannya. Kalau ngucapnya pasti tidak cair berarti tidak cair. Kalau pasti cair, pasti deal, pasti di approve, pasti diterima, pasti disetujui, gitu. Jadi 2 jam itu cuman 2 jam. Ketemu, selamat pagi Pak. Pak, bek ya kan, gitu. Kobul cair dalam hati ya kan, ACC lo ya kan. Pasti cair gitu. Proses 2 jam, cair, setengah M. Iya, 500 juta. Enggak salah kan? Setengah M kan? Setengah miliar ya. Iya dong. Ya. Ibu nih. Sama. Kita jangan nyebutnya juta, terlalu dikit. Setengah M gitu. Iya, setengah M gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bisa Bu, pengajuan lagi di bank lainnya. Oh. Ya dong. Gitu. Kan kata Pak Haji tugas kita ngutang. Ntar yang lunasin Allah. Oh gitu. Iya dong, kali aja cair lagi setengah M berikutnya ya kan. Alhamdulillah. Iya, nanti bagi saya 2 M. Ya dong. Ya. Itu yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak yang lagi pengajuan nih? Atau abis dari sini mau tes pengajuan? Ya. Yang kedua. Yang kedua itu kita kan punya ini
Apa? Punya rumah kamar kos-kosan. Di Padang itu. Oh iya, Ibu punya rumah. Iya. Rumahnya dijadiin kos-kosan atau bangunan terpisah? Enggak, satu rumah gitu. Jadi ini rumah utama. Induk. Di sebelahnya itu ada kos-kosan, 10 pintu, 10 kamar. Terpisah ya, tidak di dalam rumah induk ya. Enggak dalam Iya. rumah, Berarti gitu. Ibu nih termasuk ibu kos-kosan ya? Iya, ibu oh kos-kosan. iya, ibu kos. Oke. Itu kamar kos-kosan kita itu udah lama banget kosong gitu. Semuanya? Kok bisa? Itu waktu sebelum COVID itu penuh gitu. Habis COVID itu kan anak-anak pada yang ada pulang ke kampung, ada anak-anak apa nih? Itu waktu itu ada anak-anak yang kuliahan kita isi mahasiswa. Mahasiswa gitu. Yeah. Ada juga yang karyawan gitu. Terus habis itu udah habis COVID itu udah mulai nggak ada lagi tuh. Kosong, lama banget kosongnya gitu. Jadi kemarin semua itu, atau lebih banyak kosongnya? Lebih banyak kosongnya. Paling isi kan 10, paling isi 2 gitu. Paling isi 2 gitu. Jadi sekarang karena kita udah kenal dengan ilmu RDAY yang kita lihat di YouTube Pak Haji itu, caranya kan gini supaya laris gitu ya. Apa? Celana dalam habis pakai seharian itu direndam, semalaman, besok paginya airnya itu kita sawir-sawirkan ke itu, terus dilap-lap ke pintunya gitu. Ngucapnya apa pada saat ngelap-ngelap, pada saat nyawik-nyawik? Ngucapnya dia itu tadi berkat di doa Allah Subhanahu Wa Taala dan ke rumahnya ada anak yatim RDAY karena pimpinan Haji Disanto bin Suwondo. Ini kamar kosku laris banyak yang datang isi penuh, banyak yang kos dibayar tunai gitu. Dan yang terjadi setelah itu kira-kira 10 hari itu ada yang datang. Mulailah berdatangan. Mulai datang. Tapi waktu itu nggak langsung kos gitu, nggak langsung mau gitu. Survei dulu gitu. Jadi waktu itu ini kenapa yang kok nggak jadi masuk gitu ya? Iya. Akhirnya ya itu tadi kita mainkan lagi itu yang buat salam-salaman ini. Remas. Gitu. Begitu ada yang datang lagi? Begitu ada yang datang lagi kita salaman pasti ngekos gitu. Dan yang terjadi alhamdulillah sekarang kos-kosan kita udah penuh. Wow, tepuk tangan luar biasa. Bagi para penonton yang punya kos-kosan, kontrakan, kios kosong, silakan tiru cara ibu ini ya. Zlop. Nah, ya kan? Memang itu barang bukan sebarang barang. Makanya disebut alat vital. Ya, tidak ada itu pening pala kita. Adapun tak berfungsi juga pening. Ternyata ada manfaat lain selain buat pipis sama buat enak-enak. Yaitu tadi, ya kan? Remes, salam, cair, approve, ngekos, bayar tunai. Iya, ya bayar kan? Tunai. Manjur Bu ya? Itu, manjur. Wow. Ini nih ya, the power of ilmu kearifan lokal. Kalau dibilang jorok, tidak jorok. Karena bagian depan aman, kecuali bagian belakang, itu baru jorok. Ya kan? Oke Bu, yang ketiga. Kalau yang ketiga itu kan saya itu udah lama ini sakit punggung. Sakit punggung. Ya. Apa kata dokter? Kata dokter kan saraf kejepit gitu ya. Saraf kejepit. Udah lama minum obat gitu. Tak kunjung sembuh. Kalau minum obat ya hilang sakitnya gitu. Nanti kan sakit lagi gitu. Kambuh lagi. Dulu saya kan nggak bisa ruku gini. Kalau sholat? Nggak bisa ruku gitu sholatnya gitu kan. Sujud bisa? Kalau sujudnya ya kita kadang sholatnya itu duduknya di kursi gitu. Habis itu kan udah tahu waktu itu ada ilmunya dari Pak Haji itu dicentongin. Bukan dicentongin, dijilat sama suami gitu. Oh, ilmu kucing. Iya, ya. Namanya ilmu kucing. Dijilat terus
digosok-gosok pakai CD. Yang Yang berapa tahun? Yang punya suami juga yang habis dipakai gitu. Oh, yang seharian dipakai, digosokin ke punggung ibu. Ya, Ngucapnya apa? Ngucapnya sama tadi itu. Alhamdulillah atas izin dari Allah. Berkat ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan ke rumahnya doa anak yatim RDA karena sampai pimpinan Bapak Haji Dewi Suwanto bin Suwondo. Berkat itu dalam suami. Digosok-gosok terus ini sakitnya hilang sembuh pasti sembuh. Dan yang terjadi setelah itu? Terjadi kira-kira 1 bulan itu lakukan itu. Rutin. Alhamdulillah sekarang saya udah aman gitu. Udah nggak sakit lagi. Nggak gitu. pernah kambuh lagi. Nggak pernah walaupun kambuh lagi. Tak minum obat. Wow, tepuk tangan luar biasa. Mantap sekali saudara-saudara mitra olahraga Antv. Lah, Antv. Oke, ada lagi Bu? Ada lagi tuh anak saya yang itu baru tamat kuliah, ngajukan permohonan kerja gitu di salah satu perusahaan swasta, bukan? Di perusahaan HKI. Oh iya, HKI. Terus itu kan waktu tesnya itu saya suruh itu kan kata Pak Haji pakai celana pakaian dalam dibalik-balik gitu. Si anaknya ya gitu. Terus juga waktu mau tes itu saya camah-camahin gitu. Dicamah-camahin. Saya ngomongnya itu pasti lulus, pasti diterima gitu. Alhamdulillah diterima. Sekarang anak saya ada di Palembang, di PT HKI Palembang. Wow, tepuk tangan luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang anaknya pengen kerja, ikutilah cara ibu ini. Apakah anak ibu dilangkah-langkahin? Waktu belum? Itu enggak dilangkah, cuman camah-camah digosok-gosok ke wajah gitu. Iya. Oke, singkat cerita yang saya ingin tanyakan adalah sebelum ibu datang ke RDAY, ibu sudah nyimak, sudah praktek. Apa kabar tentang sedekah subuh dan Jumat barokah patungan potong sapi? Udah pernah ikut gitu? Udah pernah ikut. Selama ibu belum pernah datang ke sini, ibu sedekahnya transfer apa bagaimana? Transfer. Ya. Rutin? Belum rutin. Bolong-bolong? Belum rutin. Waktu datang ke sini itu baru sedekah, kemudian sedekah potong sapi. Rencananya sih kita minggu depan masih lama masih di sini. Pengennya sih kan ketemu sama Pak Haji gitu. Kita mau sedekah potong sapi lagi untuk Jumat depan. Oke. Berarti ibu ini pertama kali ke sini ya? Pertama kali ya. Sama bapak ya berdua ya? Karena kita udah banyak yang terkabul gitu, jadi kita maksain tuh sama suami, ayo Pak kita harus ketemu sama Pak Haji. Iya dong, harus datang ketemu gurunya. Kalau sudah nyimak praktek ada yang terkabul. Minimal ya Pak Haji ya resmikan saya jadi muridmu gitu. Ya. Selama ini saya masih jadi murid ilegal ya, karena masih praktekin diam-diam. Tapi nggak masalah gitu. Boleh, Pak Haji sudah mengizinkan, bahasanya sudah mengijazahkan. Pak Haji lebih seneng kalau ibu, bapak udah nyimak praktek, ada yang terkabul, terus datang ke RDAY, testimoni, ucap syukur, ikut doa dan ijab, ya, ikuti rangkaiannya, ketemu RDAY nyampe sini, wow luar biasa, RDAY besar sekali, tidak salah saya berguru sama Haji Mbe, begitu ya, kan kata Pak Haji, kalau pengen jadi orang kaya, cari gurunya juga kaya, ya kan? Itu. Oh, ada lagi nggak Bu? Sebenarnya mungkin banyak kali ya, tapi yang kecil-kecil gitu kan. Tapi ini juga udah luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Emi dari Padang. Oke, berhubung Ibu datang dari Padang tidak bawa rendang, dipotong pajak ya. Silakan Bu, ini uang bibit buat Ibu. Ini buat saya beli rendang sama buat beli kerupuk Sanjay. Enggak lah, bercanda Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Luar biasa. Wow, dahsyatnya ilmu RDAY, kearifan lokal ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak percaya atau belum paham tentang ilmu kearifan lokal karena tidak dibiasakan dikasih tahu sama orang tua. Termasuk saya dulu juga tidak mempercayai
Saya bilang sesat, error, ya, musyrik. Ternyata setelah saya cari tahu dan saya memahami, tidak ada musyrik-musyriknya, tidak ada sesat-sesatnya. Karena semua tetap kita yang utama mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebatas gimmick ya. Ibaratnya hanya media untuk ngebangun keyakinan. Kalau Bapak Ibu sudah yakinnya tingkat dewa, tanpa itu saya yakin pasti kabul, tak masalah gitu. Jadi mau dilakukan boleh, enggak pun silakan, enggak ada paksaan kok gitu ya. Oke, Bapak ada yang terkabul hajatnya? Bapak, coba saya dengarkan dulu apa yang terkabul. Pertama, utang lunas nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya nggak pernah sholat, jarang sholat. Itu yang ya, kedua. Kedua, istri juga, apalagi istri juga nggak mau sholat. Setelah melakukan ilmu RDAY, saya udah mulai belajar sholat. Yang berikutnya? Berikutnya bisa top up bank dalam 2 hari cair. Berapa besar Pak? Sedikit. Iya. 2 juta ada? 3 juta? 15 juta. 15 juta. Iya. Berikutnya pas saya kan punya Tosa gitu ya. Ya. Roda 3, kendaraan roda 3. Apa? Kendaraan roda 3. Apa itu? Tosa VR. Oh, motor ini. Iya, motor roda 3. Apa ya? Motor gerobak. Iya, ya. motor gerobak. Nah, itu kan suruh bawa muatan padi sama saudara saya. Ya. Nah, muatan penuh. Sama saya bawa cucu. Nah, itu pas ada motor kenceng banget, saya mekolin sedikit malah saya bablas ke sawah. Alhamdulillah. Iya. Nah, semuanya ya nyungsep lah. Nyungsep termasuk bapaknya juga. Iya, semua sama cucu saya juga. Iya. Nyungsep. Alhamdulillah, nggak apa-apa sama sekali. Sama sekali nggak apa-apa. Iya. Itunya sawahnya kasihan ya Pak. Jadi rusak. Ada lagi Pak? Ya itu aja dulu. Itu aja. Iya. Coba Bapak yang di belakang Pak. Coba kita dengarkan dulu testimoninya. Coba yang agak ngeri-ngeri dikit Pak. Aduh Bapak nih ngerusak sawah orang lagi Pak. Gimana sih? Tapi luar biasa ya, Bapaknya nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Pak Rajimin dari Solo. Yang pertama yang terkabul. Langsung aja ya. Poinnya dulu Pak. Tutup poin dulu. Yang pertama adalah saya punya utang rentenir sekitar 60 lebih juta. Ya. Oke. Terus saya sholat habis luhur saya nemuin rentenirnya. Habis itu saya ke rumahnya, mau masuk ke rumah saya remes-remes, langsung buat salaman. Saya nanya utang saya berapa Om? Sekitar 6 sekian. Ya. Habis itu terus saya ngomong, saya ada duit 47. Ya. Oh nggak bisa, soalnya udah telat berapa hari, ya. Seminggu. Itu udah ada bunga. Habis itu terus dipikir-pikir lama dia. Habis itu ya udah nggak apa-apa. Tapi yang 1 juta sama 2 juta itu lupa dia, nggak dihitung. Habis itu saya bayar. Jadi Bapak punya utang 60 sekian, bayar cuma 47. Yang lunas. 1 juta sama yang 2 juta itu nggak dihitung. Lupa dianya. Intinya bayar segitu jadi lunas. Lunas semua. Beres. Yang pertama, yang kedua. Ya. Yang kedua anak Pak. Kenapa Mas, anak? Anak akan agak bandel. Agak bandel. Iya. Usia berapa? 26. 26. Saya colek-colek, saya masukin ke botol aqua minuman dia. Terus saya diminum sama anak saya. Selama dia bandel itu nggak pernah bahasa Jawa sama saya, nggak pernah sama bapak sama mamanya itu nggak pernah. Bentar. Bapak colek. Ya. Ke botol air mineral. Ya. Bapak yang minum? Enggak, saya diminum anak yang minum. Oh anak yang minum. Iya. Habis itu di WA apa di telepon nggak pernah diangkat. Sekarang udah alhamdulillah bisa
komunikasi sama saya. Tadinya nggak gitu? Nggak, kalau umpamanya pergi nggak pernah ini pamitan. Sekarang alhamdulillah sudah. Pamit terus? Iya, pamit terus kemana-mana. Kerja juga. Berikutnya? Yang ketiga. Yang ketiga itu istri ngasih apa CD di dalam di atas pintu. Lah itu saya punya utang bank. Itu biasanya sebelum itu kan apa namanya? Nagih terus? Enggak, itu kalau telat sehari 2 hari udah ditelepon. Iya. Sekarang telat 25 hari 27 hari nggak pernah ditelepon, nggak pernah disamperin. Berikutnya? Yang kecil banyak sih, cuma itu aja. Oke. Pak, sini maju Pak. Ini kalau untuk permasalahan hutang-hutangan ya, langkah pertama kalau kita belum bisa ngelunasin, minimal kita bikin gimana itu bank kagak bikin pusing, ya kan? Oke, Pak, sebutkan Bapak nama siapa, asalnya dari mana? Pak Rajimin dari Solo. Pak Rajimin. Iya. Bukan Pak Rajin. Min gitu. Rajimin. Ya. Bukan Pak Rajin. Bukan. Oh, bukan. Oke. Jadi Bapak dari Solo, tahu RDAY dari mana awalnya? Dari YouTube, Mas. Kapan? Ya kurang lebih sebulan. Sebulan yang lalu? Ya. Sekarang bulan 2. Ya. Berarti bulan 1. Bulan 1. Berarti Bapak bisa dikategorikan anak angkatan 2025. Ya. Oh ya, masih baru netes tapi waras, ya kan? Oke, Pak Rajimin, Bapak kesini sama istri. Mana istrinya? Anya Geraldine. Ya. Anya Geraldine. Wow. Oke, jadi singkat cerita, Bapak nyimak dari YouTube. Ya. Ya. Nyimak, mulailah praktek. Ya, setiap malam saya nyimak terus, Mas. Selalu nyimak ya, sambil sebulan. praktek. Oke. Apa yang Bapak sudah praktekin dari ilmu RDAY? Ya itu yang rentenir itu, Pak. Enggak, maksudnya Bapak melakukan bangun jam 00. Bangun jam senyum dulu. Ucap syukur dulu. Senyum sebelum bangun? Ya, enggak. Itu namanya disenyumin. Bangun jam 00. Jam 00. Ucap syukur enggak? Ya. Gimana ucap syukurnya? Ya Allah, saya alhamdulillah masih dikasih umur panjang, pernikahan panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, dan burung panjang. Oh enggak. Burung mah enggak bisa. Oh, terus Pak, setelah ucap syukur lanjut bangun tidur lagi? Enggak. Mandi. Enggak senyum? Ya senyum dulu 41. 41 apa? 41 kali. Sekali senyum berapa jam? 20 detik. Oh iya. Oke, baru mandi. Ya, baru mandi. mandi. Pakai daun singkong. Oh, pandan ya. 9 lembar. 9 lembar diikat. Ya. Lempar ke bak apa ke ember? Ke bak mandi. Saat Bapak mau mandi, ada ucapan-ucapan atau doa-doa permintaan ke Allah enggak? Ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Niat mandi pandan 9 lembar. Saya minta sehat dulu pertama. Udah itu pasti utang lunas. Udah itu doang. Itu doang. Ya. Oke, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ketika kita menjelang masuk kamar mandi, kita kan biasanya berdoa dulu ya, doa mau masuk kamar mandi. Bapak apal nggak Pak doa mau masuk kamar mandi? Semenjak saya sholat itu kenal YouTube-nya Pak Haji. Saya. Apal doa mau masuk kamar mandi? Belum. Oh, belum apa? Belum sholat. Iya. Iya. Jadi biasanya kan kita sebelum masuk kamar mandi, sebelum melangkah kita kan baca doa masuk kamar mandi dulu kan? Ya. Gimana doanya Pak, Bu? Ada yang hafal nggak? Aku nggak tahu. Gimana Pak? Ya, Allahumma inni minal kubusi wal qobais ya.
Nah, dan kita sebisa mungkin sebelum masuk kamar mandi juga, kalau Bapak Ibu takut lupa, ditulis entah di pintu atau di tembok sampingnya ya. Seperti biasa, apapun aktivitasnya tentang ilmu RDAY, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, 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 atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkah karomah wasilah, aminnya anak yatim RDAY, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yakin seyakin-yakinnya melalui wasilah mandi pandan ini, semua penyakit yang ada di badan saya apa? Hilang. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan sendiri. Ya, ucapkan. Ya. Juga kalau ada utang lunas, apalah bebas ya kan. Intinya itu poinnya harus disebutkan ya. Barulah Bapak Ibu masuk kamar mandi pakai kaki kiri melangkahnya. Mandi jebar-jebur pada umumnya boleh pakai air dingin, boleh pakai air hangat. Yang nggak boleh pakai air panas sama air comberan ya kan. Nah, sebisa mungkin mandilah normal pada umumnya, jebar-jebur, keramas, sabunan, gosok gigi. Bagi yang hobinya pakai sabun muka silakan ya. Normal lah pada umumnya, beres itu baru lanjut sholat tahajud. Berapa rakaat Pak? Tahajud 4 saya. 4. Dulu pertama tobat. Tobat dulu awalnya 2. Terus tahajud 4. 4. Lanjut hajat ada? Sama hajat 2. Witir? Witir enggak? Enggak. Baru lanjut baca Quran. Ya. Berapa juz? Mulai terakhir kemarin ke sini, aku kan datangnya kemarin. Ya. Dapat 10. Sampai menjelang matahari terbit? Enggak. Sampai kapan? Bertahap. Jadi enggak sekaligus 10. Sampai menjelang matahari terbit berapa juz? Pertama 2 juz, terus habis itu dilanjut besoknya, terus begitu. Itu seminggu saya 10 juz. Tiap malam 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, seminggu 10 juz. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak sampai matahari terbit bisa baca Quran berapa juz? Aku nggak baca, langsung kerja soalnya. Habis subuh itu udah ini mulai aktivitas. Jualan. Oh, jadi Bapak baca Qurannya habis tahajud, baca Quran sampai menjelang sholat subuh. Habis subuh kita kerja. Yeah. Nah, itu sampai menjelang sholat subuh berapa juz? Sekarang nih. Kadang-kadang itu 1 juz, kadang nggak nyampe. Kadang nggak nyampe. Dari habis tahajud. Kalau habis tahajud, maksudnya habis sholat subuh. Kadang habis tahajud. Oh, habis tahajud. Sampai menjelang sholat subuh berapa juz? Ya itu sampai seminggu itu 10 juz. Total. Oke. Ya. Jadi pertama hajat yang terkabul adalah yang pertama rentenir. Bapak punya utang senilai 67 jeti. Ya. Datang ketemu pengen pelunasan, punya uang cuman 47 jeti. Ya. Apa yang Bapak lakukan sebelum berjumpa dengan si rentenir? Sebelumnya ke sana saya telepon. Ya. Saya pengen tahu utangnya berapa. Sisa berapa? Semua total. Nah, itu 6 sekian-sekian. 6 sekian-sekian. Itu yang belum, yang 2 juta sama 1 juta. Kan minjemnya enggak sekali. Oh, ada beberapa. Yang 1 juta sama 2 juta itu dia lupa. Dia dilupain apa lupa? Lupa dia. Bagus. Ya. Terus? Yang gede itu 66 itu saya minta cuman ada duit 47. Dipikir-pikir lama, oh nggak bisa Pak. Soalnya udah telat berapa hari. Harusnya 60 lebih. 7 apa berapa gitu. Ya. Nah, habis itu saya cuman ada uang 47 gimana? Mikirnya lama. Habis itu dia yaudah nggak apa-apa. Bapak ada mainkan ilmu kearifan lokal nggak tuh saat itu?
Ya waktu mau berangkat, saya nggak pakai celana, cuman sarungan. Sarungan kayak begini? Sekarang pakai celana nggak nih? Pakai. Oh, aman ya kan. Jadi sarungan doang nggak pakai celana? Nggak pakai. Bertemu sama si Pak Renten. Iya betul. Ya kan? Terus Bapak ngapain tuh pakai sarungan? Saya colek-colek begitu, saya mau masuk ke rumah, saya giniin, colek-colek, habis itu buat salaman. Salaman. Manut, turut, katut. Manut, nurut, katut. Habis itu salaman. Salaman. Habis Dia itu nggak pingsan ya? Enggak. Oh. Terus nanya utangnya berapa? 6 sekian. Itu. Oke, itu yang pertama. Ya. Intinya jadi lunas, bayarnya cuma sekian. Ya. Yang kedua. Yang kedua itu anak saya. Anak nakal. Ya nakal. Cowok cewek. Cowok. Ganteng nggak? Ganteng dong. Ganteng lah, bapaknya aja nggak ganteng ya kan. Oke, jadi singkat cerita dia nakal. Bapak mainkan jurus kearifan lokal. Colek-colek. Colek-colek. Ya. Aduk-aduk. Ya di aqua. Minumin dia. Diminum dia, bukan saya. Iya. Nah, Kok dia mau minum air yang Bapak kasih? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dia turun dari mobil bawa aqua. Heeh. Ditaruh di meja di emper rumah. Iya. Nah, habis Diem-diem. terus dia pergi ke tempat mbak saya. Iya. Nah, habis itu saya colek-colek itu, terus saya masukin, saya kocok-kocok jari 5. Jari 5. Iya, satu-satu yang masukin. Jelep, Jelep. wow, jelep, wow, jelep, Ya, wow. gitu, Lima-limanya tuh. Iya. Ngucapnya apa? Manut, turut, katut. Itu doang. Ya. Harusnya manut, nurut, katut, ngasih duit. Belum kerja dia dulu. Ya nggak apa-apa. Yang kerja Kali masih baru. aja dia dapat ini cuan dari mana ya kan? Oke, singkat cerita yang terjadi adalah dia kalau di SMS itu nggak pernah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, halus nggak. Omongannya itu SMS-nya kasar sama saya sama ibu, mamanya. Bapak masih zamannya SMS-an ya? Ya, soalnya di mana namanya kan Nadi, di mana? WA apa SMS Pak? Ya, WA, WA, bukan SMS. bukan Kirain WA. masih SMS ya kan? Enggak. Terus Sekarang alhamdulillah kalau saya WA bahasa Jawanya halus, Mas. alus. Ya. Oh. Di mana diulang J gitu kalau orang Jawa. Kalau dulu mah enggak. Dulu gimana? Balasannya kasar lah. Gimana kasarnya? Yo ibro gitu. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh. Ya. Di mana nggak tahu. Lah. Ya. Ditanya di mana nggak tahu. Ya namanya orang bandel kan anak. Iya. Sekarang alhamdulillah nurut. Manut, nurut, katut. Yang ketiga. Yang ketiga itu kita mau top up ya. Top up. Ya. Top up. Jadi sebelumnya sudah ada berapa? Saya top up BPKB mobil. Oh, sekolahin. Ya. Iya. Saya top up 2,5 juta. Ya. Bukan 2,5, 250. Oh iya, saya makanya bingung. Bapak iya aja lagi. 250 jeti. Nah, top itu up. kan udah telat seminggu. Kalau mau top up kan harus dibayar dulu yang telat. Iya. Saya nggak punya duit berapa itu 7 juta setengah, 2,5. Yang 5 juta itu nggak bisa. Terus saya ngamalin ini orang linglung gitu. Nah itu nggak lama anak saya telepon, kalau orang Jawa, Nduk punya duit nggak 5 juta buat top up ke leasing gitu. Iya. Dulunya udah 3 hari nggak katanya nggak boleh. Terus saya ngamalin itu yang orang linglung gitu ya. Nah, habis itu dia telepon, ada Pak 5 juta. Nah, habis cair saya kasih, dia nggak mau. Suruh bapak dulu kebutuhan. Kata si anak nih. Anak. Waras. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ada pencair top up ya, Ya. bahasanya ya. Luar biasa. Ada lagi nggak Pak?
Ada. Apa? Yang itu yang CD yang ditaruh di atas pintu. Ya. Yang naruh istri. Saya kan punya utang CD bank. berapa lama tuh taruh di atas pintu? Cuman 9 hari. Nggak dicuci? Enggak. Oke. Ditaruh kresek hitam, disangkutin di atas. Di atas ini apa? Pintu. Pintu ya, kusen. Kalau biasanya telah sehari 2 hari itu ditelepon. Bawel. Ya, disamperin. Tapi sekarang telah 20 hari, 27 hari nggak pernah telepon, nggak pernah apa-apa. Senyap. Ya. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini Bapak datang ke RDAY yang keberapa kali? Pertama, perdana. Ya. Oh iya, Bapak kan anak ini ya, anak 2025 ya. Ya. Luar biasa, datang sama istri dari Solo. Dari Solo. Naik apa Pak? Bis. Naik bis, iya luar biasa. Nih, Bapak yakin nggak setelah Bapak datang ke sini, pasti kan Bapak juga ada hajat lagi dong, selain yang tadi sudah pada terkabul, pasti ada juga hajat pengen A, I, U, E, O, ya kan? Keinginan tentang duniawi. Yakin nggak? Pasti Allah ijabah, Allah kabulkan. Ada. Yakin apa Yakin. enggak? Yakin? Yakin. Harus yakin, ya kan? Gitu. Karena Bapak Ibu, kalau udah datang ke sini, keyakinannya semakin mantap, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah yakin sebelumnya sebelum datang ke RDAY. Nah, begitu datang ke RDAY harus lebih mantap lagi, lebih bulat lagi, lebih jos lagi, ya kan. Jadi hajat-hajat yang besar di depan mata tuh cepat terkabul, ya. Oke. Pak siapa tadi? Rajimin. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Rajimin dari Solo, ya. Oke Pak, mana Om? Wah ini, menurut penilaian Dewan Juri, Bapak cuman mendapat, wah tadi ada goceng, hilang gocengnya ini. Ini Pak. Iya. Terima kasih ya Pak ya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Bapak Rajimin. Ibu ada yang mau testimoni? Nggak ada? Oke, wah. Hah? Mana? Bentar Bu. Mana dia? Pak Agus pijit. Mana Pak Agus? Agus? Oke penonton, seperti biasa ada Bapak sebut aja Pak Urut. Ingin mempromosikan bahwasanya beliau ini ahli patah tulang juga patah hati. Bisa nggak Pak? Pak Agus, patah hati bisa nggak? Ya nanti. J. Silakan Pak promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Disut gak Pak? Om, nggak usah disut, dianya ke depan. Sini bos. Sini. Biar ibu-ibunya ngelihat ketampanan ya. Lewat sini. Biar ibu-ibu melihat ketampanan. Oh ini yang namanya Pak Ganteng ya kan. Tak ketahuan di sini ya. Nah sip. Oke silakan Pak Gus. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali keluarga teman saudara ada yang bermasalah dengan pertulangan, mulai patah, keselio, salah urat dan lain-lain. Insya Allah kami bisa menangani di sini di komplek RDAY ini. Setiap hari insya Allah bisa dari pagi sampai sore bahkan malam. Bagi Bapak Ibu yang pengen bagi Bapak dan Ibu yang minat atau berkenan bisa hubungi nomor 0878 3913 6894. Bentar Pak Gus, pelan-pelan. 0878 3913 iya 6894 ya. Bagi Bapak Ibu. Nah, tentang percuanan itu sistemnya gimana?
bayar seikhlasnya, apa semahalnya, apa bagaimana? Untuk jasa seikhlasnya Mas. Pokoknya silakan di WA, ikhlasnya 2 miliar ya nggak apa-apa diterima. Monggo. Ikhlasnya 200 miliar juga diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi bagi Paling Bapak nanti Ibu, kalau misalkan ada yang menggunakan alat, mungkin mengganti alatnya saja. oh Kan ada yang menggunakan alat Mas. ya Nah, yang harus dipakai misalnya ya tangan ya gendongan apa Gip. gipnya itu itu sudah disediakan, sudah sudah siap, sudah disiapin. sudah. Itu ada biayanya lagi. Ya ganti itu aja nanti. Oh, hanya penggantian alatnya tersebut untuk biaya seikhlasnya. Mau 2 miliar ikhlas, 2 juta juga ikhlas ya kan. Bebas lah pokoknya. Gitu. Ada lagi Pak Gus yang mau disampaikan? Untuk cuma menambah ya Mas. Mau nambahin? Nambahin testimoni sedikit. Oh, oke. Testimoni tanpa manusia ya guys ya, tapi ini real, oke? Apa yang terkabul Pak Gus setelah praktekin ilmu RDAY? Saya sama istri ngelakuin ilmu dari Bapak Haji ini sudah hampir 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Iya, saya kan hampir setiap bulan ke sini Mas dulu. Setiap bulan. Iya. Iya, langganan. Hampir setiap bulan ke sini. Ya. Terus sebenarnya banyak sekali yang terkabul dari yang kecil-kecil dan ini yang sedang dulu ya. Yang sedang. Langsung yang sedang aja. Yang paling ngeri nggak ada? Nah itu ngeri ini. Ya. Waktu itu kita punya tanggungan di BRI Berapa duit? sekitar 300-an. Juta. Nah, iya. Oke, nggak mungkin 300.000 ya kan? Nah, terus karena ya namanya kebutuhan banyak, kita telat itu sampai 5 bulan. Terus dipanggil ke bank. Bapak. Iya, sama istri dipanggil. Nah, Terus? ya udah kita lakuin apa yang kita dapat dari Pak Haji. Sampai di bank kita nggak ditagih, nggak dimarah-marahin, malah ditawarin top up. Alhamdulillah. Iya benar. Pada itu baru jalan sekitar kan ansurannya 4 tahun Mas itu. 4 tahun. Ya. Baru jalan sekitar 1 tahunan kurang lebih. Ditawarin lagi top up. Malah ditawarin top up 250. Wow. Hari itu juga cair. Diambil tuh. Ambil dong. Ambil dong. Iya kita ambil. Alhamdulillah. Terus yang kedua sama Bapak tadi yang dari Solo, masalah anak Mas. Anak kenapa? Anak itu jadi ahli topan. Anak jalanan. Yang nggak pernah pulang. Oh, berarti anaknya jadi Bang Toyib. Kuliah, sekolah di Solo Pak, sekolahnya di Solo, kuliah. Tapi nggak pernah pulang. Kenapa dia nggak pulang-pulang? Nggak tahu, main. Di WA apalagi di telepon, di WA sekarang balasnya minggu depan. Balasnya minggu depan. Nah, ya benar. Di WA minggu depan, balasnya tahun depan. Tahun depan, ya. Iya. Nah, terus kemudian ya istri yang ngelakuin kali ini. Diapain tuh si istri? Si anak? Itu fotonya dikempit Mas. Dikempit, ditulis hajat. Dikempit sambil ngucap pokoknya pulang gitu aja. Sebenarnya saya nyari aslinya ketemu, cuma saya juga udah males pas waktu itu. Ya udah, ya namanya kayak disepelein kan. Iya. Jengkel. Sana cari. Males, karena saya dulu sekolahnya juga di Solo ya. Apa sebenarnya wilayah Solo? Cuma malas mau nyari. Akhirnya itu fotonya dikempit sama istri. Berapa hari ya? 2 apa 3 hari kalau tidak salah. Malam pulang. Iya pulang. Wow, luar biasa. Terus. Ada lagi Pak? Yang terakhir ini cuma temen ini. Temen saya nanam cabai sama setor kayu Mas. Setor kayu bakar ke pabrik. Iya. No kayu dibakar, nggak kobong Pak, nggak kebakar, cuma apa namanya, angus gitu. Iya. Nah, cuma gosong tok, nggak tahu kenapa itu 3 truk, sama sekali nggak gosong, nggak kebakar lah istilahnya, kan itu buat pemanas toh, pemanas di pabrik gitu. Saya juga lihat sendiri kayunya itu dibawa pulang, jadi kayu gosong gitu kayak kena asap itu diusap gini ya kayu utuh. Nah, terus bilang sama saya, udah gini aja, celana dalammu kamu balik. Terus, yus pokoknya dibalik. Terus
istrimu, suruh balik juga celanane. Malah kayunya itu saya suruh nyiram pakai air rendeman. Rendeman celana dalamnya istri sama suaminya itu. Dicawik-cawik? Enggak, terus kan kayu satu truk kan ya enggak dicawik Mas. Diapain? Oh disiram satu, disiram. Saya bor aja dah. Disiram, mau disetor itu disiram dulu. Disiram pakai air seember. Nah, sampai pabrik dicoba sama orang pabrik, padahal kayu kering itu. Enggak kebakar sama sekali. Pas itu dicoba, terus dicampurin yang kemarin enggak kebakar, habis kebakar. Kebakar? Aman berarti ya? Itu saya menjelang ke sini baru kemarin nih, bulan kemarin ini. Nah, terus yang satu lagi bagi bapak-bapak yang mungkin ada petani cabai, boleh dicoba Pak. Teman saya depan rumah ini ada fotonya tanaman cabainya. Cabai ditanam sudah ya udah istilahnya udah mulai panen. Produksi ya. Bunga terus udah buah kecil-kecil mau gede itu. Bentil, daunnya kuning sama keriting. Kan penyakitnya cabai itu kuning keriting. Nah, dia masih bujangan, tak bilangin cuma ketawa, tapi dilakuin, saya nggak tahu. Akhirnya dilakuin juga cebok Pak. Ya air cebokan di bak ember gitu, buat cebok airnya tiap hari. Sama celana dalamnya direndam situ, buat nyiram, dicampurin sama fermentasi itu loh, fermentasi pupuk ya. Air kencing air kencing kambing sama daun-daunan itu difermentasi. Penyakitnya hilang. Sekarang udah lebat sekali. Pohonnya cuma sekabel ini, tapi buahnya luar biasa. Banyak, subur. Iya. Ini ada foto videonya ini. Wow. Ya ini saya mau menjelang kemari, jadi saya mau kesini kurang seminggu. Ya. Kemungkinan berlaku tidak hanya untuk cabai kali ya, yang sifatnya tanaman ya. Sementara yang kami coba kemarin cabai sama pohon mangga. Pohon mangga. Iya, mangganya kemarin tak bawa ke sini 2. Mantap hasilnya. Gede. Wow. Nah, mungkin. Ada lagi Pak Agus? Sementara itu dulu. Ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Pak Agus, apakah dapat uang bibit? Ternyata tidak, karena dia warga sini. Ada lagi Bapak Ibu yang pengen testimoni? Nanya. Bentar dulu, Ibu dulu testimoninya ngeri nggak? Apa yang terkabul yang pertama? Saya. Jangan diri dulu. Yang pertama yang terkabul apa? Dagangan, alhamdulillah. Rame. Ada yang borong rame. Keduanya penyakit. Alhamdulillah punya rematik, punya asam urat segala macam karena mandi jam 00 artinya sembuh. Alhamdulillah. Terus ondong-ondong. Apa? Odong-odong piar. Odong-odong kudu piar Pak ya. Odong-odong. Namanya piar. Ya roda 3. Oh iya. Nah, ceritanya kan Pak belanja tuh belanja buah, kan pedagang buah sayanya Pak. Iya. Nah pas itu ya mau pulang, gerimis udah mau pulang tuh Pak. Ya Allah itu macet. Nah teman-teman tuh banyak yang datang. Bu katanya ini ya udah didorong-dorong Pak, hujan angin udah didorong-dorong, udah nggak ada duit, cuma 12.000. Harus ke bengkelnya mana jauh, udah ditowang itu Pak, nggak ada apa-apa. Ya Allah, pas saya inget ini Pak Haji, saya baca-baca YouTube di Pak Haji, terus saya suami saya udah putus asa Pak, udah gitu. Suami saya keluar sana, udah bodo amat, saya mau tinggalin aja Pak ini. Jangan, ini belanjaan saya bilang. Udah gitu Pak, saya colekin itunya. Sini kuncinya, saya bilang. Ngapain lo katanya? Ya sini dulu kuncinya. Udah diginjami-jambi, ya Allah gini. Pas dicetet, tuh bunyi sini, bunyi. Apa diapain kamu? Ya udahlah, pokoknya ini bunyi, jalan. Alhamdulillah. Iya Pak. Diapain Bu?
Hah? Dicolek-colek. Oh, dicolek-colek. Dicolek-colek. Ya Allah, iya. Coba bentar Bu. Ada nggak ibu-ibu yang testimoninya ngerasa paling ngeri gitu? Jangan yang standar-standar yang agak serem-serem dikit lah gitu kayak. Ya itu Pak, ya ibaratnya utang yang ratusan miliar ada nggak? Ibu yang utang ratusan miliar? Nggak ada. Yang alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim kan RDAW pimpinan Pak Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwono. Allah ini jalan digebuk-gebuk Pak itunya setirnya tuh ininya tuh jalan suami saya nggak tahu sini kuncinya dia iya kamu ngapain katanya ya udah sini itu saya ini sini saya cekrek itunya ayo jalan. Masya Allah kamu diapain udah katanya dia udah kenapa kamu kok bisa katanya orang-orang harus ke bengkel ini katanya pada mati itunya karena hujan kenapa ya udah bersyukur alhamdulillah ini jalan sampai sekarang Pak alhamdulillah nggak ke bengkel sampai udah lagi. 1 bulan si ya odong-odong tadi alhamdulillah luar biasa iya. Coba tar dulu Bu tadi mana yang paling belakang yang pengen testimoni? Ibu ngeri nggak testimoninya? Ngeri nggak? Apa biasa aja? Ibu, coba Ibu, saya mau dengar dulu. Apa yang terkabul? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang lunas apa utang nambah? Saya utang sih nggak terlalu ini ya. Yang pertama tuh hubungan suami istri karena saya tuh usia 58 dari usia sekarang 58 dari usia 47 tuh kami sudah jadi hubungan suami istri tuh kayak minyak sama air gitu loh. Dia kemana sekarang, saya kemana gitu. Dulu sebelum kenal sama ilmu AD ini gitu. Sekarang? Nah sekarang alhamdulillah setelah saya Jadi mempraktekkan. kucing dan anjing? Oh enggak. Setelah saya mempraktekkan ilmu dari ADAY, alhamdulillah. Jadi harmonis itu. Yang pertama, yang kedua? Yang kedua saya sakit gigi bengkak banget sementara saya kan colek sembuh. Ya, yang sembuh. ketiga? Yang ketiga saya lagi pertobatan pas lagi saya ya telanjang kan ya terus cucu saya ngelihat itu Nin itu kenapa kok Nin telanjang sih katanya gitu kan terus Nin nanti ada kucing garong itu pinya kelihatan dia bilang gitu kan. Saya bilang astagfirullah kok ini kak bangun dedek diem saya lagi khusyuk tuh berdoa jadi piar deh gitu kan itu yang ketiga. Gitu. Selanjutnya saya sendiri kan jualan ya. Jualan apa? Kuliner bakso bening Abah sama saya salon. Iya. Nah, langganan salon saya tuh pada pergi begitu aja karena udah lama saya istilahnya lagi sedang collab lah ya. Nah, ketika saya cobain cawi-cawi itu ternyata langganan saya pada balik lagi alhamdulillah. Tapi emang sih belum gede ya, baru berapa orang itu 3-4 orang itu baru 600 kayak gitu. Oh iya. Gitu, alhamdulillah gitu. Bentar Bu, saya coba dengerin Ibu yang paling belakang dulu. Testimoninya ngeri-ngeri sedap nih. Kalau ngeri-ngeri sedap nanti kita ajak maju ya. Agak yang serem-serem dong. Ibu coba paling serem nggak? Apa kek testimoni digigit hantu kek apa kek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terkabul. Saya mau nanya ini Bang. Mau nanya dulu. Saya kan udah ikut ini. Pak Haji, ada yang mau nanya Pak Haji? Ntar Bos. Tahan dulu Bos, yang nanya Bos, yang testimoni dulu. Oh iya, kata Pak Haji yang testimoni dulu. Hah? Ada Haji Uje sama Haji Sidik. Iya bentar dulu, tenang Bu. Selau Bu. Maaf Mas Irgi ya, saya mau nanya dulu dia. Nggak bisa nanya Pak. Maksudnya begini, boleh enggak? Saya boleh. kan sini sedang riadoh. Boleh enggak saya mengatakan testimoni tentang keajaiban dan keanehan selama riadoh gitu. Kalau boleh saya bicara. Bapak lagi riadoh di sini. Ya. Ada keajaiban dan keanehan. Sebentar. Tar dulu Pak, saya bukan apa-apa, masalahnya keajaiban dan keanehan itu semacam apa dulu? Ya udah bisa ngobrol, sapi berzikir dan ada lagi yang lain. Waduh, itu nanti dulu dah Pak, nanti dulu. Ini tentang hajat terkabul, utang lunas apa nambah dah Pak? Kalau sapi berzikir saya adu. Nanti saya juga ikut berzikir. Nanti Pak. Coba Bapak yang pakai itu.
Apa yang terkabul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hadi dari Purwokerto. Yang pertama terkabul. Yang pertama terkabul, saya sebelum kenal ilmu RDAY, saya itu yang pertama utang lunas atau utang nambah? Utang nambah. Utang nambah. Utang nambah. Ya kan? Saya dalam 1 hari bisa mencairkan pinjol 7 ya. Saya berkat menjalankan ilmu RDAY. Yang kedua, saya hampir istilahnya pisah sama istri saya setelah saya remes-remes barang saya itu airnya terus diminumkan ke istri saya terus nurut manut katut. Yang ketiga, sebelumnya saya nggak males sholat, nggak bisa ngaji. Alhamdulillah sekarang Yasin pun saya udah hafal gitu. Udah hafal? Alhamdulillah. Benar. Benar. Sini maju. Kita tes baca Yasin kalau emang benar-benar hafal. Ya, Bu, Pak, tolong disimak baik-baik ya. Tapi kalau baca Yasin jangan di sini gitu. Jangan dites di sini. Di mana? Ya ntar kan ada ininya waktunya gitu lah. Enggak cukup soalnya ini. Enggak cukup, Pak. Ini kita testimoni sampai jam 3. Ya. Coba sini Pak. Yang pertama tadi Bapak pengajuan pinjol di ACC ada 7 pinjol, total berapa? Kurang lebih 9.500.000 karena memang saya kalau dibilang berani terlalu berani saya gitu. Terlalu berani? Apa yang membuat Bapak merasa Bapak terlalu berani? Terlalu beraninya kan gini Pak. 9 juta itu kecil Pak? Bukan masalah kecilnya itu, masalahnya dalam nomor HP 1 KTP 1, tapi kok bisa dalam 1 hari itu 7 langsung cair semua gitu. Kalau Bapak ngajuin pinjol, kalau ibaratnya belum kena BI checking mah 1000 pinjol aja bisa ACC Pak? Tapi kan jarang sekali karena sebelumnya saya satu pun belum pernah di ACC. Sebelumnya belum pernah, satu pun? Belum pernah di ACC sebelum saya menjalankan ilmu RDAY. Saya kan baru Desember saya ini kenal ilmu RDAY gitu. Oh iya, oke. Jadi singkat cerita Bapak, selama Bapak belum praktekin ilmu RDAY, pengajuan pinjol nggak pernah diterima, nggak pernah di ACC. Iya. Setelah ketemu RDAY, praktekin ilmunya di ACC 7 pinjol. Iya, dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Ya, oke. Pertanyaannya adalah ilmu mana yang Bapak mainkan? Ilmu kearifan lokal mana? Ilmu kearifan lokal yang ini yakin tingkat dewa. Yakin tingkat dewa. Seperti apa tuh? Pasti cair gitu. Pasti cair. Ya. Oke. Terus nomor yang akan saya ini kan yang CD 9 hari terus dilapin ke HP saya semua yang nomornya yang akan ini gitu. Yang mau dipinjam gitu. Aplikasinya ya, pengajuan. Ya, sebelum ini langsung dilapin semua ini. Okay. Pasti cair gitu. Cair tuh. Cair semua. Semuanya. Iya, semua. Yang kedua. Saya kan istilahnya usahakan ini ya lagi kusut. Iya. Saya kan kusut apa tumbang, Pak? Bukan kusut lah istilahnya. Lagi alhamdulillah. Gara-gara itu TikTok ya, itu kan saya kan jualannya kan pakaian. Saya bikin sendiri gitu. Bikin baju sendiri? Iya, bikin baju sendiri. Sekarang kan banyak baju saya kan ini belum laku, sedangkan toko kan tutup karena kontraknya mahal, penjualannya kan kurang gitu, mungkin nggak mungkin bisa ketutup semua gitu. Jadi gara-gara online nih. Iya, kan orang pada live streaming jualan, Bapak nggak ikutan live, akhirnya tumbang kan. Ada yang nawarin kaos aja, dalam 1 kaos itu 10.000, sedangkan saya bikinnya pun nggak bakalan dapat segitu gitu. Modalnya dijual 10.000, apa ada yang nawar? Ada yang nawarin ke saya itu kaos 10.000 gitu, tapi modalnya kurang. Ya tahu jelek tahu apanya saya nggak tahu gitu, tapi kan ini udah terlalu ini banget gitu, menghancurkan yang lain gitu. Ya. Terus begitu keduanya istri saya kan udah putus asa, mungkin ngajak pisahan sama saya. Tapi saya tahan aja, sabar. Pas begitu malam saya kalau mau sholat tahajud saya kan wudhu ya. Itu airnya itu saya kan remes ya 9 kali itu. Air apa? Air remesannya itu air ininya ya, saya remes gitu kan. Airnya terus dipakai pakai bak kecil gitu, ember kecil. Terus dimasukin ke aqua.
terus diminumin gitu. Alhamdulillah sekarang udah nurut katut manut gitu. Nggak jadi pisah? Enggak, alhamdulillah enggak. Sekarang udah enggak, tadinya bawel, sekarang udah enggak gitu. Istri ada nggak nih? Ya, istri ada nggak? Istrinya nggak ikut. Nggak ikut. Karena ada orang tua kan, nggak ada yang nungguin. Ntar insya Allah sih mau kesini bareng-bareng ntar setelah saya gitu. Bapak dari mana emang? Dari Purwokerto saya. Purwokerto, oke. Jadi yang pertama udah mau hampir dipisahin istri. Bapak mainkan jurus kearifan lokal. Alhamdulillah nggak jadi. Nggak jadi. Yang ketiga? Yang ketiga saya kan tadinya kan nggak bisa ngaji lah, terus terang aja yang ngaji masih terbata-bata gitu kan. Tapi setelah saya yakin saya pasti bisa, saya belajarin baru berapa ini, alhamdulillah ya bisa gitu. Kalau memang sih kalau istri saya kan namanya orang ini ya anak kiai, terus terang aja saya suruh ngaji sama dia kan malu kan gitu. Jadi saya nggak inilah. Tapi setelah dia ini, oh kamu sekarang udah bisa ngaji, alhamdulillah gitu. Dari mana itu ngajinya kok bisa ini? Ya adalah gitu, saya terus kasih tahu ini dari dia aja. Ini sesat nggak ilmunya? Ya kalau sesat nggak mungkin saya pelajarin kan gitu. Jadi istrinya kiai. Alhamdulillah. Ya dia pasti udah luar biasa. Ya alhamdulillah. Nah bapak jadi sekarang ketularan jadi pinter ngaji. Alhamdulillah. Coba kuat sampai akhir nggak apa-apa. Tapi mah jangan ayat juga ya Bapak Ibu ya. Kita tes coba. Tapi jangan di sini nggak apa-apa Pak, pembuktian ya kan, kalau lelaki yang dipegang omannya. Coba Yasin hafal. Saya mau tahu seberapa kuat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ta'zilal azizir rahim litundira qauman mundira abahum ghafilun laqad qalu ala qur'an balu grogi ya kan. Di antara ini masih grogi. Balik maning. Coba sekali lagi Pak. Biar cair nih uang bibitnya nih. Kalau nggak apal angkanya kebalik ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ta'zilal azizir rahim lidhunziru qauman ma undira. Sip, tepuk tangan buat si Bapak ya kan. Apal berarti. Kalau tadi Yasin ngebut bener ya kan, dia mau ngikutin speednya anak yatim RDAY, ora iso. Anak yatim RDAY itu ngajinya udah tiap hari sehari berkali-kali. Luar biasa ya Bapak Ibu, kalau ngelihat anak yatim RDAY ngaji takjub gak? Takjub. Luar biasa Pak, nggak hanya Yasin, Waqiah, Ar-Rahman. Yang kecil-kecil tuh udah di luar kepala, udah bener-bener Masya Allah ya. Ya mohon maaf ya, terkadang anak kecil kan hafalnya paling surat-surat pendek ya kan. Kalau baca Yasin masih nyontek ya kan. Ini levelnya udah level ya itu tadi. Kalau didawamin dia di ngajiin secara rutin ya, dibacain secara rutin, pasti hafal lama-lama ya kan. Nah jadi Bapak itu belajar ngaji itu sampai hafal Yasin itu berapa abad kira-kira Pak? Ya kurang lebih belum lama ini ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Pokoknya semenjak kenal RDAY aja gitu. Semenjak kenal RDAY? Ya, kenal RDAY bulan Desember. Desember tahun lalu? Tahun ini, tahun 2024. Tahun ini 2025? Mbak, tahun 2024 saya kan ini kan, Desember. Tahun lalu? Tahun lalu, 2024. Bapak baru tahu RDAY? Iya. Belajar ngaji? Iya. Hafalin Yasin? Iya. Luar biasa. Kurang lebih 3 hari 3 malam gitu. Ngapalin? Iya. Wow. Ada lagi nggak Pak hajat yang terkabul Pak? Kalau yang ini yang ini sih baru 3. Cuman ini saya lagi mengejar yang untuk 10M itu kan sayembara itu ya. Ya saya lagi ikut ini jar fokus itu aja itu dulu. Oh iya. Tapi begitu terkabul sayembaranya ditutup gimana Pak? Ya nggak masalah. Yang penting kebaikan itu udah ada dalam diri saya gitu. Wow, tepuk tangan luar biasa. Saya sangat senang sekali gitu. Apa? Saya senang, alhamdulillah sekali udah baca Yasin apal itu, saya udah alhamdulillah bersyukur sekali. Bersyukur sekali, iya. Saya kan
dulu ya boro-boro mau ngaji gitu. Dalam 1 tahun pun saya ngaji juga nggak pernah gitu. Dalam 1 tahun Bapak boro-boro ngaji? Ya kalau bulan puasa katanya suruh baca Al-Quran, saya nggak pernah baca. Nggak pernah? Iya. Pernah pun bukan ngaji baca Quran, ngasah biji. Oke, Pak, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak dari Purwokerto, ya Pak? Iya. Betul ya? Oke, ini penilaian Dewan Juri. Bapak mendapat uang bibit Rp75.000. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah menjelang jam 1 ya. Sebenarnya pengen lanjut nih ya kan, cuman apa dikata, karena sebentar lagi kan sudah mau persiapan tahajud ya. Bagi Bapak Ibu, paksain untuk lanjut sholat tahajud ya, ikut doa dan ijab, apapun hajatnya, yakinin ya, ucap berkali-kali dalam hati, nanti lunas. Apa tuh? Sembuh, cair. Kawin lagi apa? Apapun lah, bebas ya. Intinya fokus dulu sama 1 hajat, 1 sedekah, 1 ijab ya. Nanti 1 udah terkabul, baru naik ke hajat berikutnya. Kita ikutin pedoman dan arahan dari suhu ya. Jangan hajatnya 10, nanti malaikatnya bingung, ya kan? Masalahnya sedekahnya cuma 1. Kalau hajatnya pengen 10, sedekahnya juga harus 10. 1 hajat 100.000, berarti kali 10 sama dengan 100 juta. Oh enggak, 1 juta ya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak warga YouTube sudah nonton live streaming ini. Buat Bapak Ibu yang di Allah pencerahan, pokoknya yakinnya ya, pulang dari sini besok dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak Bapak Ibu? Harus mau ya. Oke, saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mau centong berdiri bikin 1 barisan. Bapak tahan dulu ya, maju 1 persatu. Jangan berebut. Oke, semuanya kebagian dapat centong. Bapaknya tahan dulu, selau. Yang udah punya centong kalau pengen dapat lagi boleh. Kalau udah merasa cukup berarti gak usah. Bagi Bapak Sidik ditunggu kehadirannya. Ayo Pak, lanjut ngekor Pak, ngekorin ibu-ibunya Pak, ayo. Lanjut sholat tahajud ya Bapak Ibu ya, biar cepat terkabul. Biar cepat cair. Biar yang top up. Luar biasa deh. Semangat pokoknya, semangat Pak, kejar ridho Allah. Jangan kasih kendor ya, gaspol. Bisa tuker uang di kata ibu, tapi sama lain nggak boleh Pak, ini ajaiban ya kan, ada yang ngasih itu ketika nggak ada. Di depan meja Pak. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Makasih. Ya.